Saya sangat tertarik ya, semua karya-karya novel, cerpen yang dilakukan dengan cara riset, itu biasanya hasilnya lebih menarik. Feel-nya lebih dapat ya, betul-betulnya itu ya, kita bisa lebih menyajikannya lebih lengkap kepada pembaca gitu. Ya, jadi pembaca memang betul-betul dibawa ke ke alam yang nyata. Benar. Ya, apalagi dihubungkan dengan sebuah peristiwa. Ya. Ya, nah, coba nanti peristiwa yang menarik itu yang bisa menggemparkan dari sisi imajinasi setiap orang, menjadikan cerpen novel itu bisa hidup. Ya, misalnya tadi ada tentang batu belimbing, orang akan tertarik, oh saya mungkin lihat tuh ya apa itu batu belimbing ya memang seperti belimbing atau enggak kan gitu. Saya tahunya dari mana? Dari novel itu misalnya, atau dari cerita rakyat. Nah, maka dari itu kita harus berusaha untuk menggali hal-hal yang saya ini dikatakan sebagai novel pertama karya penulis Bangka yang berhasil melewati kurasi Gramedia Group, Pak. Gitu. Jadi ya saya juga nggak habis pikir ya. Kan semua ini berawal dari hanya sebuah semangat gitu, Pak. Belum kepikiran ekspektasi seperti setinggi itu gitu. Jadi karena kebiasaan aku nulisnya tentang wisata Bangka Selatan, akhirnya suatu ketika saya menemukan satu ide cerita yang menurut teman-teman sekitar aku itu keren gitu. Jadi mereka mengatakan, sebenarnya saya tulisnya cerpen, Pak. Jadi satu cerita itu paling cuma 5, paling banyak 10 halaman. Gitu. Terus teman-teman bilang, ini sayang nih kalau jadi cerpen doang. Terlalu dikit gitu. Ya kan? Aku pikir-pikir, iya juga ya. Gitu. Kalau mau ditulis 20 halaman pun masih kurang gitu. Jadi, nah akhirnya saya menantang diri sendiri, apakah bisa menulis lebih panjang, yaitu novel. Jadi yang 5 itu novel ya semua ya? Yang 5 tadi, 5 putih. Novel baru 1, Pak. Novel baru 1. Yang lainnya itu kumpulan cerita rakyat. Kumpulan cerita rakyat. Sama cerita anak. Gitu. Nah, jadi tapi kan itu yang lain itu kan pendek-pendek, Pak. Baru yang sampai 200 halaman lebih itu baru yang 1 ini. Gitu. Nah, jadi kendala berikutnya adalah waktu kan, Pak. Nulis panjang kali lebar itu kan butuh waktu yang panjang juga. Apalagi pas datang idenya itu tapi kalau dipikir, kalau kita nggak maksain diri, Pak, akhirnya nggak jadi-jadi juga. Betul. Jadi akhirnya saya maksain diri, dalam waktu saya targetin maksimal 3 bulan harus jadi. Ternyata nggak nyampe 3 bulan. 2 bulan lebih. Itu sudah termasuk survei, riset segala macam gitu. Karena sekarang kan riset kita terbantu teknologi, Pak, ya. Betul. Nah, jadi terbantu internet gitu. Jadi nggak lama. Jadi masalah menulis cerpen butuh riset itu. Saya pernah mendampingi salah satu penulis novel. Jadi dia waktu itu ingin, kalau nggak salah ini, jadi menjaring harapan ini. Jadi menjaring harapan ini dia risetnya di pelabuhan ikan. Jadi dia itu saya antar ke pelabuhan ikan. Melihat situasi langsung segala macam. Nggak tahunya ini pernah jadi juara 1 kalau nggak salah. Penulisan menjaring harapan ini dulu di Dinas Pendidikan itu ada penulisan cerpen, fiksi dan non fiksi. Sekarang apa harapan Pak Tony terhadap penulis-penulis Bangka Selatan ke depan? Di beberapa kesempatan saya menyampaikan pada teman-teman sama penulis di daerah bahwa ayo punya semangat menulis terus, itu satu. Lalu kita mengupayakan karya kita itu dikenal seluas-luasnya, Pak. Gitu. Jadi kebetulan ada salah satu karya saya diterima sama penerbit mayor. Sebenarnya ini merupakan momentum, Pak, ya. Penyemangat bagi kita semua bahwa
ini merupakan salah satu kekuatan penulis daerah, karena kita yang tinggal di daerah itu paling mengenal kultur dan segala detail-detail yang ada di daerah kita. Mengenai novel aku yang diterima sama Gramedia Group, saya juga penasaran. Kok aku baru nulis ini bisa diterima, karena pengakuan beberapa teman yang sempat mengirim naskah ke penerbit mayor, belum ada tindak lanjutnya. Jadi waktu launching di Jakarta, saya sempat nanya nih sama ini editornya, kok naskah saya bisa lolos ya? Gitu. Jadi saya juga penasaran pada diriku sendiri gitu. Iya, waktu itu dia bilang ada kebijakan dari penerbit untuk mencari ide-ide cerita di luar Jawa, Pak. Iya, betul. Nah, jadi saya itu. pas naskah saya masuk. Jadi momennya itu pas banget apa yang mereka sedang cari dengan apa yang saya sodorkan. Nah, jadi itu faktor keberuntungannya lebih berperan, Pak. Gitu. Jadi naskah saya diterima sama mayor bukan berarti saya paling bagus, cuman momennya yang pas. Gitu. Saya yakin teman-teman penulis yang lainnya itu juga bisa menulis jauh lebih hebat daripada saya sendiri. Nah, jadi ayo kita sama-sama memperkenalkan kekayaan di daerah kita ini seluas-luasnya, supaya nama Bangka Belitung itu menggema sampai internasional gitu loh, Pak. Itu harapannya. Baik, terima kasih Pak Tony ya. Jadi itu harapan-harapan ya, itu menjadi harapan kita semua harusnya ya. Dan memang nuansa lokal itu menjadi daya tarik sendiri bagi penerbit. Saya pernah juga mengalami hal yang sama ya. Ketika lomba buku penulisan fiksi dan non-fiksi secara nasional, saya juga kaget. Kok kenapa? Rupanya karena saya membawa misi lokal. Misi lokal di antaranya itu tentang kerusakan lingkungan. Nah, waktu itu kita diuji, ditanya, benar nggak Anda yang nulis? Rupanya begitu, mereka diajak ke wawancara, ditanya. Kalau kita yang menulis, mereka tahu gitu loh. Kita berhadapan dengan para dewan juri yang sangat luar biasa waktu itu ya. Nah, jadi mari kita menulis dalam suasana lokal. Karena lokal itu bisa mendunia. Laskar Pelangi contohnya jadi mendunia, kan? Nah, kemudian siapa tahu nanti ini Batu Belimbing, orang ingin tahu ya, sehingga para turis bisa datang ke Bangka Selatan ya, dengan gara-gara membaca apa itu dalam bentuk novel itu ya. Kemudian juga harapan kami ya, mudah-mudahan apa itu nuansa-nuansa lokal yang belum terbangun nanti bisa terbangun lewat karya sastra, atau yang sudah duluan karya sastranya yang muncul atau bukunya yang menceritakan sesuatu yang muncul tapi monumennya belum ada, siapa tahu bisa dibuat monumen kembali. Contoh misalnya seperti Malin Kundang, itu kan ada monumennya ya kan, bukan monumen, apa bentuk-bentuknya ya seperti itu. Nah, kita juga pernah ada yang namanya novel Kehilangan Mustika. Kehilangan Mustika itu di zamannya sastrawan Pujangga Baru lah begitu ya. Pujangga Baru ataupun Balai Pustaka zaman-zaman itu waktu itu ya. Nah, itu pertama penulis perempuan pertama. Dulu kan kita kan punya gedung Hamidah ya. Hamidah itu ya berangkat dari cerita Kehilangan Mustika itu yang bermain antara Pangkal Pinang ya, kemudian Muntok, kemudian Palembang ya. Itu dibuat di Muntok waktu itu, karena Hamidah ini ya berasal dari Muntok ya, daerah itu. Nah, bisa kita buat monumennya Hamidah ya, karena kita lihat gedung Hamidahnya sudah dirobah apa namanya, itu jadi komersil. Itu kan ya, itu salah satu yang harus kita perjuangkan kembali lah, nama-nama daerah. Barangkali demikian
Pak Tony, terima kasih sudah hadir di rubrik kami. Mudah-mudahan nanti bisa bisa menjadi lebih baik lagi untuk ke depan ya. Kita bangkit bersama ya untuk Bangka Belitung yang lebih baik tentunya. Ya, Pak. Bapak dan Ibu dan di mana saja berada ya, barangkali demikian bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh dari Bangka Selatan mengenai buku ya, kemudian mengenai sastra, mengenai harapan ke depan bagi para penulis khususnya, dan proses kreatif yang beliau sampaikan itu sangat menarik. Semoga Pak Tony bersama rekan-rekan yang lain di Bangka Selatan ya bisa memulai lebih dahsyat lagi ya, khususnya dalam hal penulisan buku. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, mudah-mudahan buku ini untuk kenang-kenangan, menjaring harapan sesuai dengan namanya. Ya, mudah-mudahan harapannya bisa terjaring ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya.